Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Ketua masjid yang sama-sama kita hormati, pengurus masjid yang lainnya, Bapak Ibu sekalian, jemaah salat maghrib dan isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, pada malam hari ini kembali kita diberikan Allah nikmat yang banyak, iman, iman Islam, iman kesehatan, iman kesempatan, bahkan iman hujan yang diberikan Allah kepada kita ini. Kita tidak mengatakan apapun kecuali yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma shayyiban nafi'an. Semoga hujan ini membawa manfaat bagi kita semua, insyaallah. Kemudian salam dan salam kita aturkan kepada sebaik-baik hamba Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia yang kita cintai, kita rindui, kita inginkan betul perjumpaan dengan beliau. Semoga kita nanti istiqomah untuk belajar tentang kehidupan beliau, lalu mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga nanti kita layak disebut sebagai salah satu di antara umat beliau. Kita layak mendapatkan syafaat beliau dan layak mendapatkan surga bersama beliau, insyaallah. Amin. Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya doakan semoga semuanya Bapak Ibu sehat-sehat semua. Amin. Diberikan rezeki yang lapang, insyaallah. Kemudian diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, rumah tangga yang berkah, rezeki yang berkah, menjadi anak yang soleh bagi orang tuanya, menjadi orang tua yang soleh juga bagi anak-anaknya, insyaallah. Pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kita di tengah-tengah hujan ini, ya. Memang hujannya sudah dari hari Rabu tadi. Hujan derasnya maju lagi ke arah menjelang hari Rabu itu sudah deras, ya. Sampai ke sini deras tadi. Tapi insyaallah tidak mengurangi semangat kita semua. Ya, meskipun mau tidak mau ini seleksi ketat. Seleksi ketat, siapa yang siap lanjut dan siapa yang berat, ya. Tapi sebenarnya dalam Islam, karena ini memang uzur syar'i, sebenarnya tidak menjadi masalah, ya. Karena ini memang uzur syar'i. Jangankan salat maghrib, salat Jumat saja bisa diganti salat zuhur kalau hujan. Syaratnya hujan itu yang kira-kira kalau sampai ke masjid basah. Itulah hujan yang membuat kita boleh tidak berangkat ke masjid. Kalau kira-kira datang ke masjid tidak basah, itu belum boleh. Tapi kalau sudah kita kirakan dari rumah ke masjid itu basah, itu berarti hujan yang sudah boleh menjadi uzur untuk tidak berangkat ke masjid. Siapapun yang tidak berangkat ke masjid tetap akan mendapatkan pahala, akan dapat pahala berjamaah di masjid, dan juga tetap mendapatkan pahala kajian. Kalau yang terbiasa kajian, tapi kemudian tidak bisa berangkat karena hujan, maka pahalanya tetap dapat. Itulah kemurahan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, ya. Jadi insya Allah tidak masalah, karena memang ini uzur yang syar'i, ya. Kita itu agak bingung, kadang-kadang hujan itu deras tidak, ya. Dikatakan deras tidak, dikatakan tidak deras juga agak deras. Nah, itu yang kita agak susah, berangkat cak mana, dan berangkat cak mana. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan kajian akidah kita. Saya review, kita sudah berbicara tentang kesempurnaan Allah, ya. Jadi Allah itu sempurna. Allah itu sempurna. Maka dari situ kita bahas tentang nama-nama Allah, ya, dan sifat-sifat Allah. Sudah kita bahas Allah itu awal, Allah itu akhir, Allah itu yang pertama, Allah itu yang terakhir, sesuai dengan penjelasan sebelumnya. Allah itu hidup, al-hayy, ya. Kemudian Allah itu alim, maha tahu, jadi tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah. Kemudian Allah itu qadir, yang maha mampu menakdirkan segala sesuatu, dia menguasai segala sesuatu. Kemudian Allah itu hakim, Allah itu bijaksana. Allah itu hakim, Allah itu bijaksana. Jadi semua yang terjadi di alam ini itu berada di bingkai kebijaksanaan. Lalu
kita juga sudah belajar Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang. Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kemudian kita juga sudah belajar Allah itu sama, mendengar. Ya, Allah itu Maha mendengar, Allah itu basar, Maha melihat. Wal kalam, Allah itu berbicara. Ya, Allah itu berbicara. Hanya saja nanti akidah kita tidak mengizinkan kita untuk membahas lebih dari situ. Jadi Allah itu basar, Maha melihat, melihatnya dengan apa, ya seperti apa Allah melihat, itu wilayah yang kita tidak boleh bahas. Kita tidak boleh bahas. Tapi kita cuma tahu bahwa Allah itu melihat karena Allah yang mengabarkan. Bagaimananya kita nggak boleh ngurusinnya. Itu biarkan saja. Ya bagaimananya itu ya Allah yang Maha tahu. Karena kita tidak sampai ke situ ilmu kita. Sampai ke situ ilmu kita sehingga kita tidak boleh mengira-ngira. Ya, sama juga Allah itu kalam, ya, sama basar kalam. Kita nggak boleh lebih dari situ. Kita hanya tahu Allah itu sama mendengar, Allah itu melihat, Allah itu berbicara. Tapi kita tidak boleh lebih dari itu. Bahkan beberapa ulama, termasuk ulama mazhab Atsari, itu sampai mengkafirkan siapa saja yang berbicara lebih dari itu. Kalau misalnya Allah itu ngomong pakai apa sih? Yang begini-begini tidak boleh. Ya, sudah kita cuma sebatas itu saja. Yang jelas kita yakin betul Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak sama dengan segala sesuatu. Jadi Allah itu tidak sama dengan segala sesuatu. Dan seluruh mazhab akidah sepakat dengan ini. Allah itu tidak sama dengan sesuatu. Tidak sama dengan seluruh makhluknya. Allah itu zat yang tidak sama dengan makhluknya. Maka kita tidak boleh mengira-ngira ya sama itu seperti apa, basar itu bagaimana, ya, apakah menggunakan telinga, menggunakan mulut, itu bukan wilayah kita. Ya, karena Allah itu laisa kamitslihi syai'. Nah, jemaah sekalian rahmati Allah, kita sudah berbicara kesempurnaan Allah. Berikutnya kita berbicara lagi karena sempurnanya Allah itu, maka Allah itu adalah zuhu al-mutlaq al-kulli nafsin. Karena Allah itu sempurna, maka Allah itu bersih dari segala kekurangan. Jadi ini keyakinan kita berikutnya. Jadi kita yakin Allah itu sempurna. Berikutnya kita juga wajib yakin bahwa Allah itu bersih dari segala kekurangan. Maka disebutkan oleh Syekh Maki, kama anna Allah subhanahu wa ta'ala muttasifun bil kamalat al-mutlaqah allati wasafa Allah azza wa jalla biha nafsah fi kitabihil karim wa na'rifahu wa nasifahu biha. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mensifati dirinya dengan kesempurnaan yang mutlak, yang Allah sendiri yang menyifatkan dirinya seperti itu, bahwa Allah itu mutlak, itu disebutkan dalam Al-Quran Karim. Maka kita tahu dan menyifatinya bahwa Allah itu sempurna, bahwa subhanahu wa ta'ala munazzahun 'anil naqais. Maka Allah itu juga menyebutkan bahwa dirinya munazzahun 'anil naqais. Selain sempurna, Allah itu bersih dari segala kekurangan, apapun bentuk kekurangannya. Mubarra'un minal afat linazziha subhanahu wa ta'ala. Dan dia juga Allah itu semuanya terjauh semuanya dari kekurangan-kekurangan, cacat-cacat, tidak ada pada Allah. Oleh karena itulah wallahu subhanahu amara bi itsbatil kamalat lahu. Maka Allah perintahkan kepada seluruh hambanya untuk menegaskan, menetapkan ya, bahwa Allah itu bersih dari segala kekurangan. Surah Thaha Allah mengatakan, dan banyak lagi ya, surat-surat yang senada. Allah mengatakan dalam surah Thaha itu wasabbih bihamdi rabbik. Wasabbih bihamdi rabbik. Jadi Allah perintahkan wasabbih bihamdi rabbik. Nanti banyak sekali surat-surat yang dimulai dengan kalimat ini. Ya, sabbih isma rabbikal a'la. Ya, Subhanallahi wa fis sama dan seterusnya. Itu para ulama menyebutnya dengan surat-surat al-musabbihat. Suratul musabbihat. Suwaril musabbihat. Itu surat-surat yang dimulai dengan kalimat sabbaha atau sabbihis, ya, sabbih. Jadi Allah memerintahkan berulang-ulang, ya, bahkan banyak surat dimulai ya,
Meskipun saya maki menggunakan ayat ini surat Thaha ayat 130. Wasabbih bihamdi rabbik, wasabbih bihamdi rabbik. Jadi Allah perintahkan dan sucikanlah Allah, sabbih, sucikanlah Allah bihamdi rabbik, dengan memuji Tuhan. Sucikanlah Allah dengan memujinya. Tasbih itu artinya, sabbih itu subhanallah, itu artinya tanzihullah, mensucikan Allah dari segala kekurangan, itu tasbih. Kalau kita mengatakan subhanallah, itu kita sedang mengatakan bahwa Allah itu suci dari segala kekurangan. Allah itu suci dari segala kekurangan. Maka itu yang diperintahkan oleh Allah. Ya, itu yang diperintahkan oleh Allah agar kita mensucikan Allah dari segala kekurangan. Ya, kalau kita habis sholat bertasbih subhanallah, 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 sebenarnya sedang menguatkan keyakinan ini bahwa Allah itu tidak ada cacat, Allah itu tidak ada kekurangan. Itu yang memurnikan, yang membuat kita ingat terus tentang itu, bahwa Allah itu tidak ada kekurangan. Apapun yang terjadi di alam ini sama sekali bukan karena Allah memiliki kekurangan. Justru apapun yang terjadi di alam ini menunjukkan kesempurnaan Allah SWT. Jadi bahkan yang perintahkan walham, dan juga memuji Allah. Nah, memuji Allah itu isbatul kamalat, artinya adalah menetapkan kesempurnaan Allah. Jadi kan kita sudah belajar kesempurnaan Allah. Ya, itu sebenarnya terkandung pada kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Itu sebenarnya kita sedang menetapkan bahwa Allah itu sempurna. Kalau kita mengucapkan subhanallah, sebenarnya kita sedang menetapkan bahwa Allah itu tidak ada kekurangan. Jadi ini yang sering kita ucapkan, bahkan zikir yang selalu kita ucapkan setelah sholat. Ya, subhanallah alhamdulillah ini, la ilaha illallah Allahu akbar. Dua ini sebenarnya sedang menjelaskan, sedang menyimpulkan apa yang kita bahas beberapa pekan ini. Alhamdulillah menyimpulkan tentang sempurnanya Allah. Subhanallah kesimpulan bagi betapa Allah itu tidak memiliki kekurangan. Nah, oleh karena itulah wa min naqais allati nafahu Allah azza wa jalla an nafsihi. Nah, di antara kekurangan-kekurangan yang Allah langsung menolaknya, Allah langsung menolaknya, kekurangan itu Allah langsung menolaknya, dinisbatkan kepada dirinya, Allah tolak. Nah, kekurangan apa saja yang Allah tolak itu, bahwa dia tidak begitu, Allah tidak begitu, Allah tolak langsung. Yang pertama, nafyus syarif. Nafyus syarif, Allah menolak bahwa Allah punya sekutu. Allah menolak bahwa Allah punya sekutu. Kenapa? Karena kalau punya sekutu berarti Allah itu kurang kuasanya. Jadi kalau Allah itu punya sekutu, punya saingan, punya bandingan, asyarif, maka Allah itu kurang kuasanya. Jadi kalau pemimpin ada 3 misalnya, itu dia nggak sempurna kepemimpinannya. Dia tidak memiliki kepemimpinan sepenuhnya karena dia bertiga. Ada syarat kepemimpinan di situ, sehingga tidak sempurna kepemimpinannya. Nah, begitu juga, maka Allah nafikan itu semua, bahwa Allah itu memang betul-betul tidak ada sekutu. Tidak ada sekutu. Maka Allah katakan dalam surah Al-An'am, la syarika. Allah itu tidak ada sekutu. Tidak ada sekutu. Sawa'un akana hadza syarik waladan awalan aw sahibatan. Syarik itu, sekutu Allah itu yang Allah nafikan itu, baik bentuknya sebagai anaknya Allah. Allah nafikan itu, Allah tidak punya anak. Awalidan, atau bapaknya Allah. Allah tidak mengakui itu Allah punya bapak. Aw sahibatan, istrinya Allah tidak punya istri. Dinafikan semua. Tidak ada itu. Maka Allah tegaskan dalam surah Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan juga tidak diperanak, tidak dilahirkan. Mattakhadallahu sahibatan wala walada. Allah itu tidak punya istri dan juga tidak punya anak. Ditegaskan lagi walam takun lahu sahibah. Al-An'am ayat 101.
Allah itu tidak punya istri. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian. Ya, sepertinya ajaran begini ini ya kita karena dari kecil sudah belajar ya, sepertinya ya biasa-biasa saja. Tapi inilah yang menunjukkan kepastian ajaran agama ini. Jadi ini yang sederhana inilah yang justru membuat orang tertarik dengan agama ini di tengah kerancuan agama-agama lain. Ya. Yahudi meyakini Allah itu punya anak. Nasrani juga meyakini itu. Kita nggak meyakini itu. Karena kalau manusia itu melahirkan apa? Kalau manusia melahirkan Anak. manusia, ya. Manusia melahirkan manusia. Sapi melahirkan sapi. Kambing melahirkan kambing. Cuma di Sunggokong yang dapatkan. Salah jalur lahir. Seharusnya manusia termasuk jalur babi. Lahir jadi siluman babi. Itu film dapatkan. Manusia itu normalnya begitu. Manusia melahirkan. Manusia alam itu kan begitu. Normalnya begitu. Nah, kalau Allah itu punya anak dan punya istri, anaknya siapa? Tidak mungkin melahirkan manusia. Tidak mungkin melahirkan manusia. Nah, makanya begini-begini Allah nafikan semua, Allah tegaskan di dalam Al-Quran dengan ketegasan yang pasti, dengan ketegasan yang pasti dan tanpa keraguan. Tegas. Itu penting akidah itu, dia ketegasannya itu yang penting. Selagi sekali tidak ada ketegasan, akan ambigu akidah itu. Akan membingungkan. Kalau wilayah keyakinan itu membingungkan, itu berbahaya. Itu akan berbahaya. Maka itu Allah tegaskan berulang-ulang. Maka Allah mengatakan fakul man fis sama, maka dikatakan oleh Syekh Malik Maki, fakul man fis samawati wal ard khalquhu wa ibaduh. Maka seluruh yang berada di alam ini, di langit dan di bumi ini adalah makhluk yang Allah ciptakan dan hamba Allah SWT. Semuanya. Al malaika fis samawat, para malaikat yang ada di langit itu hamba Allah. Wal jin wal ins wal ard. Ya, jin, manusia yang ada di bumi juga adalah hamba Allah. Kulluhum bi qudratihi wa qudratihi. Semuanya itu berada dalam genggaman Allah, berada dalam kuasa Allah dan tunduk kepada kehendak Allah SWT. Semuanya, jin, malaikat, dan manusia. Nanti di bab berikutnya kita akan bahas, mungkin beberapa kali pertemuan lagi, itu kita akan bahas detail apa yang dimaksud dengan jin, apa yang dimaksud dengan malaikat. Apa perbedaan kita dengan jin, apa perbedaan kita dengan malaikat, apa perbedaan malaikat dengan jin, mungkin beberapa kali pertemuan lagi. Jadi semuanya itu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jin juga makhluk Allah. Ya, semuanya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bahwa subhanahu wa ta'ala tadbir al-mutlaq wa ma li ghairihi syarikatan ma'a fi tadbir wa tasarruf wa ta'thir. Maka Allah itu memiliki kuasa untuk mengatur seluruhnya. Mengatur seluruhnya itu kuasa Allah. Dan Allah tidak perlu sekutu untuk mengatur seluruhnya itu. Allah tidak perlu sekutu untuk mengatur seluruhnya itu. Maka Allah mengatakan yudabbirul amra minas sama'i wal ardh. Allah lah yang mengatur urusan ya, dari langit sampai ke bumi. Allah semua yang atur. As-Sajdah ayat 5. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu sekalian, Allah menafikan adanya sekutu. Bahwa Allah tidak punya sekutu. Tidak punya tandingan, tidak punya sekutu. Ini yang kita tegaskan, ini terus yang diulang-ulang. Kalau diingat dari pertama kita belajar sampai hari ini terus yang diulang-ulang. Kenapa? Karena seperti yang awal dulu saya katakan bahwa karena itulah inti akidahnya Islam. Inti akidahnya Islam itu adalah tauhid, mengesahkan Allah. Lawannya adalah syirik. Nah, ini terus yang diulang-ulang, ya, karena intinya di situ. Sampai kita ini betul-betul masuk ke akal dan perasaan kita, yang tidak ada sekutu bagi Allah pada seluruh urusan. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, nafyul ajzi.
Allah menolak bahwa Allah itu lemah. Jadi Allah itu menolak bahwa Allah itu lemah. Jadi Allah itu kuat, qawi. Allah itu maha kuat. Jadi Allah menafikan bahwa Allah itu lemah, bahwa Allah itu ada kelemahan, suatu saat akan lemah. Enggak. Allah itu punya kekuatan dan stabil kekuatannya. Dia maha kuat dan seterusnya maha kuat. Tidak akan pernah lemah. Maka Allah katakan dalam surah Fatir, wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'. Tidak ada satupun yang akan melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah kita pun tidak akan menguatkan dan tidak akan melemahkan. Ya, sebagaimana yang sering kita sampaikan, ya, kalau seluruh penduduk bumi ini satu pun tidak ada yang sholat, tidak akan menambah kekuasaan Allah dan tidak akan mengurangi kekuasaan Allah. Kalau seluruh penduduk bumi ini sholat semua, tidak akan menambah kekuasaan Allah, tidak akan menambah kekuatan Allah. Semuanya tidak sholat, tidak akan mengurangi kekuatan Allah SWT. Karena Allah itu maha qawi, Allah itu maha kuat. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, nafil lughub. Lughub itu apa? Lughub itu rasa capek, letih, lelah. Jadi Allah nafikan bahwa Allah itu mengalami keletihan, kecapean. Allah nafikan itu nggak ada. Allah nggak pernah merasakan itu. Yang merasakan itu siapa? Manusia. Jangankan Allah, malaikat pun tidak mengalami itu kan. Yang malaikat itu kalau disuruh bertasbih, dia akan terus bertasbih tanpa capek, tanpa lelah, sampai Allah katakan berhenti. Itu malaikat. Nah Allah tuh tidak mengalami itu sama sekali. Walaqad khalaqnas samawati wal ardh, kata Allah, wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Dan kami telah menciptakan langit dan bumi itu dan apa yang ada di antara keduanya 6 hari fi sittati ayyam, wa ma massana min lughub. Dan kami tidak sama sekali mengalami kelelahan, kecapean. Dan Allah tegaskan Allah tidak capek. Allah ciptakan langit dan bumi ini, Allah tidak capek. Jadi Allah nggak pernah lelah, Allah nggak pernah capek. Adapun beberapa hadis misalnya yang menjelaskan misalnya ketika Rasul bersabda, Innallaha la yamal hatta tamal. Jadi Rasul mengatakan, Innallaha la yamal hatta tamal. Sesungguhnya Allah itu tidak akan bosan sampai engkau bosan. Ini tidak menunjukkan kekurangan Allah. Ini tidak menunjukkan kekurangan Allah dan juga tidak begitu memaknainya. Jadi bukan berarti Allah itu bosan, bukan. Tetapi ini ingin memotivasi hamba bahwa selagi engkau berdoa kepada Allah, Allah tidak akan pernah bosan mendengar doamu. Bukan berarti Allah mengalami sifat bosan, bukan. Tapi ini agar manusia paham, agar manusia paham dengan kalimat-kalimat seperti ini. Maka maknanya bukan makna hakiki bahwa Allah bosan, tapi maknanya makna majazi, biar manusia itu paham, biar manusia itu termotivasi untuk meminta kepada Allah. Jadi Allah tegaskan Allah tidak pernah merasakan capek. Yang keempat, nafil naum. Nah, ini yang paling sering kita dengar kalau orang ngomong, ya, Allah itu tidak akan tidur. Jadi Allah juga yang menegaskan nafil naum. Allah itu menafikan bahwa dia tidur. Allah itu tidak tidur. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Ya, dalam ayat kursi. Jadi Allah itu tidak tidur. Allah tegaskan Allah itu tidak tidur. Kalau Allah tidak tidur, ya berarti ya Allah tahu terus, mantau terus, melihat terus, nggak pernah tidur. Karena kalau Allah disifati tidur, maka ada kekurangan. Ya, ada kekurangan. Karena orang tidur itu tentu tidak mengetahui apa yang terjadi. Ya, apa yang terjadi di sekitarnya dia nggak tahu. Maka Allah itu tidak tidur. Allah itu nggak tidur sehingga Allah tahu semuanya. Ya, apapun yang terjadi, Allah tahu semuanya. Jadi ini menegaskan tentang kesempurnaan Allah, bahwa Allah tidak tidur, ya, sehingga Allah tahu semua apa yang dilakukan oleh hambanya. Nah ini yang keempat. Jadi kekurangan Allah, kekurangan dalam bentuk tidur itu Allah juga tidak ada. Kemudian yang kelima, nafyun nisyan. Nah, ini juga tegas sekali bahwa Allah itu tidak akan pernah lupa.
nafil nisyan. Ini yang juga menyemangati kita. Jadi sekecil apapun perbuatan kita, ya, sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan, Allah tidak akan pernah lupa. Ya. Karena Allah sendiri yang mengatakan, wa ma kana rabbuka nasiya. Jadi Allah katakan dalam surah Maryam, ya, sesungguhnya Tuhanmu itu tidak akan pernah lupa. Jadi Allah itu tidak akan pernah lupa. La yadillu rabbi wa la yansa. Allah itu tidak akan pernah salah dan akan tidak pernah lupa dalam surah Toha. Jadi itu ditegaskan Allah dari banyak ayat bahwa Allah itu tidak akan pernah lupa. Jadi jangan khawatir dengan amal apapun yang sudah pernah kita lakukan. Ya, amal baik apapun yang sudah kita lakukan, jangan khawatir. Allah tidak akan pernah lupa. Dan juga hati-hatilah dengan amal buruk yang kita lakukan. Karena Allah juga tidak akan pernah lupa dengan amal-amal buruk yang pernah kita lakukan. Maka minta ampunlah ya atas apapun yang pernah kita lakukan dalam kehidupan. Allah tidak akan pernah lupa. Jadi jangan khawatir. Dan lagi-lagi akhirnya juga jangan berharap balasan dari manusia. Jangan berharap ya, ujian. Bahkan jangan berharap ucapan terima kasih dari manusia. Ya biarlah Allah saja. Karena Allah tidak akan pernah lupa. Sedangkan manusia itu adalah mahallul khata' wa nisyan. Manusia itu memang tempatnya salah dan lupa. Tempatnya salah dan lupa. Justru karena itulah manusia itu disebut sempurna. Karena dia kadang salah, kadang juga lupa. Kalau dia nggak lupa dan nggak salah, maka dia tidak menunjukkan kesempurnaannya sebagai manusia. Maka Rasul lupa sebagai manusia. Pernah lupa tidak? Subhanallah ya namanya. Subhanallah. Rasul pernah lupa? Pernah lah. Pernah? Subhanallah ya namanya. Pernah lupa? Pernah Yesus. Pernah sholat zuhur cuma 2 rakaat pulang. Rasul sholat zuhur 2 rakaat pulang ke rumahnya. Dikejar oleh sahabat. Ya Rasulullah, sahabat itu kan saking saking adabnya bagus. Mereka tuh sangat istiqomah dan percaya dengan Rasulullah sehingga mereka tidak berani menyalahkan apapun. Ya, sholat itu kan biasanya 4 rakaat. Nah, suatu hari Rasul itu 2 rakaat salam. Habis sholat kan pulang Rasul itu. Para sahabat semua sebenarnya tahu ini cuma 2 rakaat salam. Tapi mereka nggak menyalahkan Rasulullah SAW. Nah, ada sahabat yang berinisiatif dikejar sampai ke rumah Rasul. Ditanya kepada Rasul, ya Rasulullah, apakah sudah ada turun wahyu yang merubah cara sholat kita? Jadi tidak langsung nembak, Rasul kita kurang dari semayangnya tidak baik. Tapi kalimatnya masya Allah ya, itu menunjukkan adab yang luar biasa. Ya, artinya, ya Rasulullah, apakah sudah turun wahyu bahwa sholat kita itu berubah dari 4 rakaat ke 2 rakaat? Kata Rasul, enggak ada. Ya Rasulullah, tadi engkau mengimami kami 2 rakaat. Apakah benar? Balik lagi Rasul ke masjid. Kemudian Rasul tanya, apakah benar yang dikatakan sahabat kalian bahwa tadi kita sholatnya cuma 2 rakaat? Iya ya Rasulullah. Udah kita nambah lagi 2 rakaat. Lusa. Jadi itu menunjukkan Rasul juga pernah lupa. Ya, Rasul juga pernah lupa, tapi langsung diingatkan. Artinya begini, tidak ada ajaran Rasul ini yang kurang. Kenapa? Karena setiap Rasul lupa atau Rasul sedikit ada kesalahan, langsung diingatkan Allah melalui malaikat maupun melalui para sahabatnya. Selebihnya nggak ada lagi kekurangan agama ini. Itu sekaligus untuk ngajari kepada umatnya. Kalau kurang sholatnya lah salam, aman ucapnya. Apa ulang balik lagi, komat ulang 4 rakaat lagi, ataukah seperti apa? Nah, Rasul ajarkan itu fikihnya. Itu fikihnya. Kalau lupa itu bagaimana? Kalau la salam lupa, makmano caranya. Kalau belum salam lupa, makmano caranya kan? Itu diajarin semua. Itu langsung dalam praktek. Rasul pernah melakukan itu. Sehingga kemudian ini menjadi rahmat bagi umatnya. Dan sampai salah. Banyak yang salah. Batal galau. Lupa tadi. Lupa rakaat kedua tadi lupa
duduk di antara dua sujud. Rakaat kedua, rakaat pertama, rakaat kedua tadi lupa. Imamnya langsung berhenti. Rakaat ketiga ingat dia lupa tadi. Lagi lupa apa tadi? Kita ulang. Kata imam. Ya. Jadi makanya rahmatnya Rasul apapun dari rahmat bagi umat. Diajarkan begini cara-caranya. Jadi cuma Allah yang tidak lupa. Cuma Allah. Jadi Allah itu tidak ada lupa, nggak akan pernah lupa. Maka ini juga yang menjadi jaminan bagi seluruh amal kita. Ini yang menjadi jaminan bagi seluruh amal kita. Tidak usah terlalu bingung memikirkan bagaimana bisa ya, dengan amal manusia bermiliar-miliar ini dari sejak Adam sampai hari kiamat nanti, tidak ada yang dilupakan. Bagaimana caranya? Jadi jangan meremehkan. Ya Allah itu Maha Kuasa. Sehingga sekarang aja kita sudah dengan teknologi seperti ini, itu sudah tercengang-cengang teknologi yang buatan manusia ini. Ya, apalagi nanti CCTV dan sebagainya. Apalagi nanti kalau teknologi buatan Allah nanti di akhirat. Jadi jangan berpikir terlalu jauh. Ya Allah jelas lebih mampu membuat teknologi yang jauh lebih daripada membuat manusia. Kita juga kadang-kadang diingatkan Facebook 6 tahun yang lalu, bayangkan aja, kita pun lupa butuh macam itu. Wih, pernah butuh macam ini 12 tahun yang lalu, pernah buat komen macam ini. Itu di Facebook. Itu buatan manusia. Allah, Masya Allah, dengan segala kuasanya, ya, dengan segala kemampuan Allah SWT, ya, maha mampu, semuanya bisa Allah lakukan. Yang keenam, Bapak Ibu sekalian, Allah menafikan, menolak bahwa Allah itu zalim. Nafyuz zulmi. Allah sendiri yang menegaskan Allah itu tidak zalim dan tidak akan pernah zalim. Ini juga menjadi jaminan yang membuat jiwa kita tenang. Kita itu kan khawatir kalau berhadapan dengan yang zalim. Kalau berhadapan dengan yang adil, kita tidak akan khawatir. Maka ini juga menjadi jaminan dalam hidup kita. Allah itu tidak akan pernah zalim. Maka Allah tegaskan dalam surah Fussilat, wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Ya. Tuhanmu itu kata Allah tidak akan pernah zalim kepada hamba-hambanya. Ditegaskan lagi, innallaha la yazlimu mithqala dzarrah. Allah itu tidak akan menzalimi meskipun sekecil biji zarah. Tidak akan pernah zalim, sekecil apapun tidak akan pernah zalim. Jadi apapun perbuatannya akan dibalas dengan keadilan. Sama sekali jangan khawatir. Kalaupun tidak mendapatkan keadilan dari manusia di muka bumi ini, Allah tidak akan zalim. Maka kita akan puas dengan keadilan Allah nanti di akhirat. Kita akan puas. Kita akan puas dengan keadilan Allah itu nanti, dengan keadilan Allah di akhirat. Apapun yang kita alami di alam ini, kita akan merasa puas dengan keadilan Allah nanti di akhirat. Karena Allah tidak akan pernah zalim. Jadi nggak usah mikir jauh-jauh. Ya. Bagi aku lah beramal capek-capek, tahu-tahu mati suul khotimah, Allah tidak akan zalim. Karena memang ada hadis mengatakan begitu. Sesungguhnya seorang hamba melakukan perbuatan kata Rasulullah SAW, penduduk surga, sehingga jarak dia dengan surga itu tinggal sedikit lagi, lalu Allah matikan dia suul khotimah. Sesungguhnya ada seorang hamba yang melakukan perbuatan penduduk neraka, sehingga jarak dia dengan neraka itu kata Rasulullah SAW sudah dekat sekali, lalu Allah matikan dia dengan husnul khotimah. Apakah Allah zalim? Allah tidak akan pernah zalim. Maka kata Syekh Ramadan Al-Buti, ya, hadis ini sebenarnya menegaskan, ya, karena Allah menyebutkan Allah tidak akan pernah zalim. Hadis itu sebenarnya bercerita tentang orang yang berbuat kebaikan, ya, berbuat kebaikan fisiknya saja. Jadi kalau dia matinya dia berbuat banyak, terlihat banyak berbuat kebaikan, tapi nanti matinya itu mati suul khotimah, itu sebenarnya gambaran dari rahasia hatinya. Paham saya Pak ya? Kenapa dia banyak berbuat baik tapi mati suul khotimah? Karena mati suul khotimah itu adalah gambaran dari amal hatinya. Jadi amal kebaikan selama ini hanya fisik saja sebenarnya, hatinya enggak.
maka dimatikan Allah mati dalam kondisi su'ul khotimah itu gambaran dari hati. Orang-orang yang melakukan maksiat, ya, maksiat lalu kemudian nanti Allah matikan dalam su'ul khotimah, itu juga gambaran hatinya. Ada kebaikan dalam hatinya, ada iman dalam hatinya sebenarnya masih. Ya, lalu kemudian nanti Allah matikan dalam kondisi su'ul khotimah. Jadi Allah tidak akan pernah zalim, dan kita pun tidak perlu terlalu jauh berpikir seperti itu. Maka berbuat baiklah saja. Kalimat itu pun seharusnya tidak dipakai untuk menyalahkan orang-orang alim. Jadi kalimat-kalimat hadis-hadis begini seharusnya banyak dibaca oleh orang alim, bukan dibaca oleh ahli maksiat. Kita terbalik. Hadis ini banyak dibaca ahli maksiat, sehingga kemudian ahli maksiat merasa nyaman dengan maksiat. Belum tentu juga aku masuk neraka. Ini hadis. Hati-hati. Jadi hadis begini hendaknya dibaca banyak oleh orang-orang alim, oleh orang-orang yang banyak ibadah, agar tidak tumbuh kesombongan pada diri. Bukan dibaca terus-menerus oleh ahli maksiat, sehingga dia tenang dengan maksiat. Seringkali manusia itu salah dalam menggunakan dalil. Dalil itu kalau sudah cara menggunakannya salah, ya dampaknya juga salah. Baik, hati-hati ya, jangan sampai ini terjadi. Baik, jadi Allah itu tidak akan pernah zalim, itu Allah tegaskan. Yang ketujuh, Allah katakan nafil la'bi wal abath, ya, yang disebutkan sebagai Muhammad bagi. Jadi Allah itu menafikan bahwa Allah itu bermain-main dalam menciptakan alam ini. Allah tidak main-main. Allah tidak main-main. Maka Allah katakan, "Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin." Jadi Allah tegaskan dalam surah Al-Dukhan ayat 38, dan kami tidaklah menciptakan langit dan bumi ini dan apa yang ada di antara keduanya dalam kondisi bermain-main. Allah tidak main-main. Jadi Allah ciptakan langit dan bumi ini, menciptakan surga dan neraka, dunia dan akhirat itu Allah tidak dalam kondisi main-main. Allah tidak main-main. Lalu Allah tegaskan lagi dalam surah Al-Mu'minun, apa hasibtum annama khalaqnakum abatsa wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira, kata Allah, bahwa kami menciptakan kalian itu bermain-main dan kalian tidak akan kembali kepada kami. Artinya Allah tegaskan kalian akan kembali kepada kami, semua perbuatan kalian akan dihitung. Kami tidak main-main dalam menciptakan kalian. Jadi Allah mengatakan begitu. Ingat lagi, kalau dalam Al-Quran Allah menggunakan kata kami, ya itu bukan berarti Allah itu banyak. Ya. Ini jangan sampai dipahami salah. Jadi kalau dalam Al-Quran itu ada kalimat kami, ya, misalnya inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami lah yang menurunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan kami juga yang akan menjaganya, kata Allah. Itu bukan berarti Allah itu banyak. Allah tetap satu, tauhid. Ya. Kenapa pakai kata-kata kami? Bentuknya banyak. Nah, ini kata para ulama. Kalau Allah gunakan kata kami, itu berarti proses pelaksanaan apa yang Allah sebutkan dalam ayat itu melibatkan hamba-hambanya. Misalnya ini, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Maka proses penurunan Al-Quran itu melibatkan hambanya, ada malaikat yang itu. Penjagaannya juga melibatkan hamba-hambanya dengan cara dihafalkan, dengan cara dilestarikan bacaan Al-Quran itu, ya, dengan cara dibukukan Al-Quran itu menjaga Al-Quran itu. Allah melibatkan hamba-hambanya, maka menggunakan kalimat inna, kami. Jadi kalimat-kalimat begini, wa ma khalaqnas samawati wal ardh, itu berarti juga ada pelibatan. Ada pelibatan. Baik, ini ya, jadi Allah tegaskan bahwa tidak main-main dalam penciptaan alam ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ya, itulah ya kira-kira hal-hal yang disebutkan. Lalu Allah juga akan menegaskan bahwa tidak ada satupun yang menyerupainya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang menyerupainya. Karena kalau ada yang menyerupai Allah atau setara kekuatannya dengan Allah, maka berarti Allah itu lemah. Allah punya kekurangan. Ya. Lam yakul lahu kufuwan ahad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak ada bandingnya. Karena kalau ada yang sebanding dengan Allah, maka Allah itu lemah.
Allah itu tidak maha kuasa kalau ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian, itulah ya, bentuk dari at-tanazzul, yaitu mensucikan Allah dari segala kekurangan. Kekurangan-kekurangan tadi yang disebutkan itulah yang tidak ada pada Allah. Ya, kemudian asma wa sifat menegaskan tentang sifat-sifat dan nama-nama Allah. Yang tadi kita bahas menegaskan tentang hal-hal yang Allah tidak mungkin. Allah tidak mungkin ada pada kondisi itu. Allah tidak mungkin ada kondisi itu. Nah, dua hal inilah yang menguatkan kita dalam hidup ini. Selain kita bertauhid kepada Allah. Nah, yang pertama kesempurnaan Allah, yang kedua Allah tidak ada kekurangan. Inilah yang menguatkan kita dalam keimanan kita, membuat kita semakin semangat dalam beramal, semakin yakin dan semakin tenang dalam hidup ini. Semakin tenang dalam hidup ini. Karena yang mengatur kita itu sempurna, ya, tanpa kekurangan. Jadi kalimat-kalimat yang sering diucapkan di medsos, para penceramah, orang-orang berbicara, itu betul ya, masuk di akal. Ya. Kita naik pesawat dan tidak kenal dengan pilotnya, tetapi kita tenang bisa tertidur. Ya. Lalu kenapa kita hidup di alam ini begitu takut dan gelisah? Ya, padahal yang ngatur alam ini adalah Allah Subhanahu wa taala, yang maha segalanya, adil, maha bijaksana, menguasai segala sesuatu. Sedangkan pilot pesawat itu tidak menguasai segala sesuatu. Dia juga bingung kalau lagi turbulensi. Dia juga bingung kalau lagi ada masalah, karena tidak semua pilot itu bisa menangani mesin pesawat, karena ada mekaniknya sendiri. Kita pun bisa tidur masih di atas pesawat, sama juga, sepur juga begitu, mobil juga begitu, tapi kita masih juga tidur, masih bisa nyaman di atas kendaraan itu. Tapi kenapa hidup di dunia ini kita merasa tidak nyaman? Takut, khawatir, ngeri dengan masa depan, takut dengan segala hal. Kenapa? Padahal Allah lah yang atur alam ini. Nah, dengan kita pahami ini, ya, kesempurnaan Allah dan Allah tidak kurang apapun, itu yang membuat hidup kita nyaman. Keimanan kita semakin kuat, kita nyaman dalam hidup. Sekarang itu saja. Waktunya masih ada sedikit. Kalau ada yang diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin bertanya, dipersilakan. Tanya Mas. Silakan. Jika ada yang ingin ditanyakan. Kita dua kali pertemuan lagi bahas tentang iman kepada Allah. Setelah itu selesai. Nah, kita masuk ke iman kepada malaikat. Jadi dua hal lagi, dua pertemuan lagi. Baru iman kepada Allah itu. Rukun iman yang pertama yang baru kita bahas dan pertama kita ngaji dulu. Nanti terakhir kita akan bahas apa sih hasil buah dari beriman kepada Allah itu apa saja. Kalau kita beriman dengan baik kepada Allah, apa yang kita dapatkan? Nanti terakhir kita bahas. Nah, setelah itu baru kita bahas iman kepada malaikat. Nah, pada iman kepada malaikatlah kita bahas yang baik-baik itu nanti jin, setan, iblis itu apa, dan lain sebagainya itu nanti kita bahas satu persatu. Dua kali lagi insyaallah bakal pertemuan. Kalau cepat ya, pada cepat, pada 3 kali pertemuan, 4 kali pertemuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan ini lebih ke ini Pak Ustaz. Setelah mendengar dari tausiah sebelumnya juga, kesimpulannya sampai kajian malam ini, semakin iman kita kuat, semakin yakin harusnya kita tuh makin tenang. Apalagi sudah yang ngatur kita sudah yang maha segala-galanya. Pada saat kita memahami, mungkin
saat itu kita iya juga ya. Cuman bagaimana cara kita menjaga, karena yang bilang tadi manusia itu memang punya sifat lemah, tempat lupa dan salah. Bagaimana supaya istilahnya mengeliminir, meminimalisir, cara menjaga kita biar jujur aja memang kalau pas ingat gitu nggak ada masalah, nggak ada urusan. Misalnya kita nanti karena nanti kita bisa bermanfaat, berbuat baik, nggak salah, nggak menyalahi orang. Tapi di balik itu dengan segala kelemahan kita tuh sering muncul lagi gitu. Apalagi yang berhubungan dengan sifat manusia yang memang dikasih nafsu. Selain malaikat kan makhluk lain dikasih nafsu segala macam nafsu. Padahal itu kalau nggak salah dengar dulu, itulah salah satu kesempurnaan kita kalau bisa mengatasinya. Mungkin nanti kalau belum bisa kita salahkan. Tapi intinya itu Pak, karena sudah banyak yang tahu, banyak yang ngerti, tapi kenyataannya kenapa masih. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab sebentar. Jadi ada yang disebut dengan al-yaqzah ar-ruhiyyah. Al-yaqzah ar-ruhiyyah, ruh yang selalu terjaga. Jadi ruh yang selalu terjaga itu hasil dari iman yang terus meningkat. Jadi kan kita sudah paham nih, sudah ngerti gambarannya. Nah, paham dan ngerti gambaran itu Allah kasih perangkat lagi ke iman. Allah kasih perangkat lagi. Makanya ada rukun Islam namanya. Jadi ada perangkat namanya rukun iman, itu standar keyakinan. Lalu Allah sediakan namanya rukun Islam. Itu bentuknya ibadah. Nah, ibadah inilah yang akan terus menguatkan keimanan ini tadi. Jadi sebenarnya fungsi ibadah itu untuk menjaga keimanan itu. Maka nanti kalau kita beribadah kan, makanya tadi kalau kita sholat dengan khusyuk, itu akan naik imannya dan ruh kita akan terus terjaga dengan kesadaran pemahaman itu. Itu yang membuat kita hidup dengan iman. Jadi perangkat yang Allah siapkan itu tidak terpisah sebenarnya, tapi dia saling mendukung. Nanti setelah ibadah itu ada akhlak, itu pun nanti buah dari iman. Jadi memang nggak bisa dipisahkan. Orang fokus pada iman saja tanpa bicara ibadah, nonsen, kosong. Orang ibadah tanpa bicara iman juga kosong. Sama orang ibadah tapi tidak mau bicara akhlak juga kosong. Jadi memang dia satu kesatuan, tapi kita pelajarinya satu persatu. Tapi prakteknya nanti akan saling menguatkan semuanya. Karena Allah ciptakan begitu ajaran agama ini. Saya kira begitu pendapat saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.